Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Catatan Sekolah, di video kali ini kita akan membahas tentang tryout ilmu pengetahuan alam part 2 ya, untuk tingkat SD dan MI. Sebelum saya lanjutkan, Sobat Catatan Sekolah untuk tekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini menjadi lebih baik dan berkembang ke depannya. Oke, langsung saja kita bahas. Saya akan membacakan soalnya dan optionnya atau pilihannya. Nanti Sobat Catatan Sekolah, saya kasih waktu untuk menjawab dan nanti kita akan bahas bersama. Oke, lanjut langsung soal nomor yang pertama. Penyakit pengeroposan tulang osteoporosis dapat dicegah dengan cara A. Menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan sekitar. B. Memperbanyak istirahat dan olahraga. C. Meningkatkan konsumsi makanan yang banyak mengandung zat kapur. D. Memperbanyak konsumsi makanan bervitamin C. Silakan dijawab. Jawabannya yaitu meningkatkan konsumsi makanan yang banyak mengandung zat kapur. Jadi, tulang itu membutuhkan vitamin K atau kalsium, bukan vitamin K ya, membutuhkan kalsium dalam pembentukan tulangnya. Sehingga agar tidak mudah kropos, banyak-banyak mengandung atau banyak-banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung kalsium seperti susu, kacang-kacangan dan yang lainnya. Oke. Yang kedua, perhatikan gambar berikut. Itu ada gambar manusia yang ditunjuk X, Z, dan proses pencernaan yang dihasilkan bagian yang bertanda X adalah A. Enzim amilase untuk mengubah zat tepung menjadi zat gula. B. Enzim renin untuk mengubah protein susu menjadi kasein. C. Enzim tripsin untuk mengubah lemak menjadi asam lemak. Atau D. Asam klorida untuk membunuh bibit penyakit yang masuk. Silakan dijawab. Jawabannya yaitu enzim amilase untuk mengubah zat tepung menjadi zat gula. Oke. Jadi yang ditunjuk huruf X itu adalah usus halus. Salah satu enzim yang dihasilkan oleh usus halus yaitu enzim amilase untuk mengubah fungsinya untuk mengubah zat tepung menjadi zat gula. Sedangkan enzim renin itu untuk mengubah protein susu menjadi kasein, itu adanya di lambung. Dan enzim tripsin untuk mengubah peptol menjadi molekul yang lebih kecil, itu ada di ada di usus halus, tapi fungsinya berbeda ya. Kemudian asam klorida untuk membunuh bibit penyakit yang masuk, itu juga ada di lambung. Oke, lanjut soal nomor 3. Perhatikan nama-nama hewan berikut ini. 1. Burung. 2. Cacing. 3. Ular. 4. Ayam. 5. Kelinci. Berdasarkan nama-nama hewan di atas yang mempunyai alat gerak sama adalah A. 1 dan 2. B. 2 dan 3. C. 3 dan 4. D. 4 dan 5. Jawabannya? Oke, jawabannya yaitu 2 dan 3. Jadi cacing dan ular itu alat geraknya menggunakan perut. Jadi dia melata menggunakan perut ya. Selanjutnya, soal nomor 4. Sifat dan jenis bahan yang tepat untuk membuat peralatan memasak adalah yang digunakan untuk memasak. A. Anti karat dan tahan panas, yaitu sifatnya besi. B. Anti karat dan tahan panas, aluminium. C. Kuat dan mudah berkarat, besi. D. Kuat dan mudah berkarat, aluminium. Silakan dijawab. Jadi jawabannya yaitu anti karat dan tahan panas oleh aluminium. Jadi seperti tempat untuk menanam nasi, untuk mendidihkan air itu biasanya terbuat dari aluminium. Kalau kita membuat peralatan masak dari besi, itu besi kan sifatnya mudah berkarat. Jadi nanti berbahaya untuk kesehatan kita juga. Oke? Selanjutnya soal yang nomor 5. Perhatikan tabel di bawah ini. 1. Menjemur pakaian. 2. Membuat es batu. 3. Membuat garam. 4. Mengeringkan batik. 5. Mencetak lilin. Berdasarkan tabel di atas, kegiatan yang memanfaatkan proses penguapan. Jadi penguapan itu apa saja? Yang pertama, A. 1, 2, 3. B. 3, 4, 5.
C. 1, 3, 4, D. 2, 3, 5. Silakan dijawab. Jadi jawabannya yaitu 1, 3, dan 4C. 1 menjemur pakaian. Nah, itu juga proses penguapan ya. Mulainya pakaiannya itu basah karena terkena sinar matahari, airnya menguap sehingga pakaiannya menjadi kering. Yang nomor 3 yaitu membuat garam. Jadi pembuatan garam itu juga mengalami penguapan. Jadi airnya itu menguap dan nanti akan menjadi kristal-kristal. Yang keempat yaitu mengeringkan padi. Jadi padi yang mulanya basah itu menjadi kering. Lanjut. Perubahan wujud yang terjadi saat ibu merebus air dan memanaskan mentega secara berurutan disebut A. Menguap dan mencair, B. Mencair dan membeku, C. Membeku dan menguap, atau D. Menyublim dan mengebun. Silakan jawab. Jadi jawabannya yaitu menguap dan mencair. Jadi ibu merebus air itu proses penguapan ya. Air menguap dan memanaskan mentega. Mentega itu kan sangat padat. Kemudian dipanaskan. Dia akan mencair. Oke, lanjut. Nomor 7. Pasangan kegiatan dan merupakan wujud yang tepat ditunjukkan oleh A. Memanaskan lilin, membeku, B. Membuat karamel, mengembun, C. Memanaskan air, menguap, atau D. Membuat garam, mencair. Silakan dijawab. Jadi jawabannya yaitu memanaskan air, menguap. Memanaskan air itu menguap, nanti kelamaan air ini akan habis ya. Soal yang ke-8. Perhatikan tabel berikut. 1. Karet. Jadi ini ada nama benda, kemudian sifatnya. 1 karet, 2 tali tambang, 3 paku baja, 4 kertas, 5 plastik. Kemudian dihubungkan A. Kuat, tidak elastis, B. Elastis, tidak mudah lapuk, C. Kuat, menyerap air, D. Menyerap air, mudah sobek, dan E. Kuat, tidak elastis, mudah berkarat. Jadi nanti soalnya itu menghubungkan atau menentukan, mengklasifikasi alat atau bahan dan sifat-sifat benda tersebut. Pasangan benda dan sifatnya yang tepat yaitu A. 1B dan 4D, B. 2D dan 4C, C. 1C dan 3E, D. 2E dan 3D. Silakan dijawab. Jawabannya yaitu 1B dan 4D. 1B, karet itu elastis dan tidak mudah lapuk ya. Itu sifatnya karet itu. Kalau D itu kan 4. 4 itu kertas. Kertas itu D. Berarti dia itu mudah menyerap air tapi mudah sobek. Kalau kertas terkena air, dia akan mudah sobek. Itu adalah sifatnya kertas. Oke? Yang paling benar. Kalau 2D, tali tambang menyerap air mudah itu sobek. Tali tambang tidak mudah menyerap air, ya kan? Kalau 1C, karet kuat menyerap air. Jadi karet itu elastis. Menyerap air tidak, karet tidak menyerap air. Kalau 2E, 2E tali tambang, 2E tali tambang kuat tidak elastis mudah berkarat. Kuat tidak elastis mudah berkarat. Tidak. Mudah berkarat kan miliknya besi, ya kan? Selanjutnya, sambungan rel kereta api dibuat secara renggang satu sama lainnya. Hal ini bertujuan untuk A. Memperkokoh sambungan rel kereta api, B. Mempermudah saat pemasangan rel, C. Menjaga terjadinya pemuaian saat panas, atau D. Memperlancar perjalanan kereta api. Silakan dijawab. Jadi jawabannya yaitu menjaga terjadinya pemuaian saat panas atau C ya. Karena ketika panas itu kan besi itu akan memuai, semakin memanjang. Jika nanti dipasang tidak renggang atau tidak bolong-bolong gitu ya. Nanti besinya itu akan menjumpat ke atas. Bentuknya itu gimana ya? Pokoknya menjumpat ke atas. Nah, itu bisa terjadi kecelakaan di kereta api. Jadi pasangnya rel kereta api itu secara renggang untuk menjaga terjadinya pemuaian saat panas. Oke. Lanjut soal nomor 10. Jadi ini perubahan bentuk benda karena gaya. Kegiatan di samping membuktikan bahwa gaya dapat mengubah
A. Berat benda, B. Wujud benda, C. Bentuk benda, D. Volume benda. Silakan dijawab. Jawabannya yaitu bentuk benda. Benar ya. Gaya yang terjadi pada tangan ditekan. Jadi bola pingpong atau bola apa itu? Bola itu ditekan oleh tangan yang memiliki gaya. Kemudian awalnya itu berbentuk bulat, dia akan berubah bentuk. Bentuknya akan kempes atau gepeng. Kalau berat, tidak, beratnya masih sama. Kalau wujud, dia tidak mungkin berubah wujud kan? Atau berubah menjadi air atau berubah menjadi angin, tidak. Volume benda mungkin bisa terjadi, yang jelas adalah bentuk benda. Oke. Selanjutnya yaitu nomor 11. Perhatikan gambar di samping. Perubahan energi benda pada gambar di samping ketika digunakan adalah, jadi ini ada radio ya. A. Energi bunyi menjadi energi listrik, B. Energi listrik menjadi energi bunyi, C. Energi gerak menjadi energi bunyi, atau D. Energi kimia menjadi energi listrik. Silakan dijawab. Jawabannya yaitu B. Energi listrik menjadi energi bunyi. Jadi listrik, radio ini dialiri listrik. Jadi awalnya itu dari energi listrik, kemudian dialihkan ke radio. Radio dinyalakan, dia akan berbunyi. Nah, jadi perubahannya yaitu energi listrik menjadi energi bunyi. Soal selanjutnya, nomor 12. Perhatikan gambar-gambar berikut. 1 itu ada televisi, 2 ada kipas angin, 3 ada handphone, 4 ada lampu. Alat-alat listrik yang mengalami perubahan energi yang sama saat digunakan oleh nomor A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 3, atau D2 dan 4. Silakan dijawab. Jawabannya yaitu 1 dan 3 ya. 1 televisi. Jadi televisi itu perubahan listrik menjadi gambar dan bunyi. Kemudian kalau nomor 3 itu juga listrik menjadi gambar dan bunyi. Bisa berbunyi, bisa dilihat kan. Kalau 2 itu kan listrik menjadi gerak. Kalau 4 listrik menjadi cahaya. Seperti itu. Oke, selanjutnya soal nomor 13. Nah, gambar berikut yang menunjukkan pemanfaatan energi alternatif. Nah, itu A, itu apa? Penjemuran ikan. B, itu ada televisi. C, ada pesawat jet. D, ada kipas angin. Silakan dijawab. Jadi jawabannya yaitu yang A ya, jelas banget ya, menggunakan energi alternatifnya yaitu sinar matahari untuk penjemuran ikan. Jadi matahari itu kan tidak terbatas ya, tidak terbatas dan sangat banyak sehingga digunakan menjadi energi alternatif seperti itu ya. Nomor 14. Perhatikan gambar berikut. Nah, 1, 2, 1 itu trompet ya, 2 itu pipanya, A itu ada bunang. Bunang itu ada besinya ditunjukkan, B itu gagangnya. Oke, sumber bunyi dari gambar tersebut ditunjukkan oleh pasangan nomor A1A, B1B, C2A, atau D2D. Silakan dijawab. Jawabannya yaitu 2A. Jelas ya, itu tiupnya harusnya 1A ya. Bunyinya dari situ, kemudian itu bunyinya dari gamelan itu sendiri, oke. Nomor 15. Contoh perpindahan panas secara konduksi dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Dinding luar gelas menjadi panas ketika diisi air panas, B. Uap air mengepul pada saat air mendidih, C. Udara terasa panas ketika siang hari yang terik, atau D. Tubuh terasa hangat saat berada di dekat api unggun. Silakan dijawab. Oke, jadi jawabannya itu dinding luar gelas menjadi panas ketika diisi oleh air panas. Itu termasuk kondensasi. Kalau uap air mengepul pada saat air mendidih, itu konveksi ya. Kemudian udara terasa panas ketika siang hari yang terik, radiasi. Tubuh terasa hangat saat berada di tempat api unggun, radiasi. Oke, terima kasih sampai di sini. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan share ke semua sosial media kalian. Yang terpenting jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini menjadi lebih baik dan berkembang ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi Sobat Catatan Sekolah.